Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menulis karya ilmiah dengan berjudul Bahan Ajar Bahasa dan Budaya Sunda. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Neng Atika, tempat tinggal di Kampung Mekarsari, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari. Karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat menjadi peserta lomba guru berprestasi di Kecamatan Kertasari. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan karya tulis ini. Salawat serta salam terlimpah curah ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materi bahan ajar bahasa dan budaya Sunda. Bahasa dan budaya merupakan aspek penting dalam pembentukan identitas dan pemahaman individu terhadap lingkungan sekitar. Di Indonesia, banyak beragam budaya dan bahasa lokal di seluruh kepulauan. Salah satunya adalah budaya Sunda. Bahasa Sunda memiliki ciri khas tersendiri yang harus dilestarikan. Perkembangan zaman sudah semakin pesat. Perkembangan zaman ini terjadi di semua aspek kehidupan. Dunia pendidikan merupakan salah satu aspek yang cukup mendapat pengaruh dari perkembangan zaman ini. Apabila pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini berjalan dengan baik, maka proses pendidikan pada usia selanjutnya, yaitu jenjang pendidikan dasar dan seterusnya, akan berhasil dengan lebih mudah. Secara umum, dapat disebutkan bahwa stimulasi pada anak usia dini berkembang secara optimal. Kemampuan tersebut perlu dibangun agar nantinya dapat membentuk pribadi yang dicita-citakan, yang sebagaimana tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan uraian di atas tentang pendidikan sekarang ini, maka penulis membuat karya ilmiah ini untuk menganalisis bahan ajar dan budaya Sunda dengan permainan tradisional untuk meningkatkan kreativitas anak melalui metode bermain dengan media bahan ajar yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah. Rumusan masalahnya, bagaimana kondisi awal sebelum diberikan bahan ajar melalui metode bermain tentang kreativitas anak, bagaimana penerapan bahan ajar untuk meningkatkan kreativitas anak, dan bagaimana bahan ajar supaya efektif dalam meningkatkan kreativitas anak melalui metode bermain dan mengenalkan budaya Sunda dengan efektif. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan bahan ajar dengan bahan ajar bahasa dan budaya Sunda dalam peningkatan kreativitas anak. Manfaatnya untuk pendidik, pengembang bahan ajar menjadi panduan dan merancang bahan ajar yang lebih sesuai dan efektif untuk anak usia dini, meningkatkan pemahaman dan penghargaan mereka terhadap budaya Sunda. Pengembangan budaya. Untuk pengembangan budaya mendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal, khususnya budaya Sunda di kalangan generasi muda. Peneliti menjadi dasar untuk penelitian ini lanjut dalam bidang pendidikan bahasa dan budaya Sunda usia dini. Lanjut ke kajian teori. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi kepada orang lain. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merefleksikan budaya, pemikiran, dan identitas suatu kelompok masyarakat. Bahasa adalah merupakan bahasa tradisional
di sebuah daerah yang menjadi warisan turun-temurun bagi masyarakat di tempat bahasa itu digunakan. Pengertian budaya Sunda. Budaya mencakup perilaku, kepercayaan, norma, nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ke Maka. Hubungan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya saling terkait erat. Bahasa merupakan ekspresi dari budaya dan dalam bahasa terdapat ciri khas budaya suatu kelompok. Hubungan bahasa dengan kebudayaan memang erat sekali, bahkan sering sulit mengidentifikasi hubungan antara keduanya karena saling mempengaruhi. Pendidikan anak usia dini. Definisi anak usia dini. Anak usia dini adalah masa di mana memiliki keunikan yang perlu mendapatkan perhatian orang dewasa, sehingga diperlukan pendidikan yang tepat dalam menstimulus pertumbuhan dan perkembangannya dengan maksimal sesuai dengan minat dan bakat anak secara formal maupun informal. Guru sebaiknya memberikan bimbingan sepenuhnya kepada peserta didik untuk mengenal dunia dan kejadian-kejadiannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter atau dasar perkembangan anak selanjutnya. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah materi yang disampaikan atau disiapkan untuk proses pembelajaran. Bahan ajar bisa berupa buku, media digital, permainan, alat lain dan digunakan untuk mengantarkan informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Karakteristik bahan ajar. Bahan ajar untuk anak usia dini haruslah disesuaikan dengan karakteristik perkembangan mereka. Analisis bahan ajar bahasa dan budaya Sunda. Tujuan analisis bahan ajar yaitu untuk mengidentifikasi kecocokan antara isi bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, tingkat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Aspek analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar melibatkan aspek konten, struktur, dan pendekatan. Keberlanjutan budaya lokal. Pelestarian budaya lokal menjadi penting dalam menjaga identitas suatu masyarakat. Pelestarian ini melibatkan pengenalan budaya kepada anak usia dini. Peran pendidikan dalam pelestarian budaya lokal. Pendidikan memiliki peran sentral dalam melestarikan budaya lokal. Dengan landasan teori ini, penelitian akan menganalisis bahan ajar bahasa dan budaya Sunda untuk anak usia dini dengan fokus pada aspek konten, struktur, dan pendekatan pembelajaran. Deskripsi hasil penelitian. Pada bab ini akan memaparkan karya ilmiah analisis bahan ajar bahasa dan budaya Sunda yang dilakukan dengan menerapkan permainan tradisional yang mengangkat budaya lokal dengan media yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah. Untuk meningkatkan kreativitas anak melalui metode bermain di Insan Cendikia, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penerapan bahan ajar bahasa dan budaya Sunda untuk meningkatkan kreativitas pada anak usia dini di Kober Insan Cendikia dengan menggunakan strategi tahapan permainan tradisional dengan bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran, untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Nah, hasil penerapan bahan ajar, sebelum memulai kegiatan guru memberikan dulu arahan kepada anak. Guru membuat kesepakatan terlebih dahulu agar anak mengikuti kegiatan sesuai dengan yang direncanakan oleh guru. Pada tahap pertama menggunakan bahan ajar lokal, anak awalnya merasa kesulitan sebelum adanya pemberian invitasi dan provokasi yang dilakukan oleh guru.
Pada tahap ini anak-anak mencoba berulang kali mengikuti permainan yang anak inginkan. Pada tahap ini anak tidak putus asa ketika percobaan pertamanya belum sesuai dengan keinginannya. Setelah tahap penerapan bahan ajar, meningkatkan kreativitas anak dan mengenalkan budaya Sunda dengan permainan dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Guru menanyakan kepada anak mengenai bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan dengan menggunakan bahan ajar yang ada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan bahan ajar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk memilih bahan ajar yang akan digunakan. Jadi proses belajar tidak membebani anak dan dengan sendirinya anak mengikuti proses kegiatan di sekolah tanpa ada unsur paksaan karena mereka seolah-olah bermain, tetapi dalam permainan tersebut banyak pembelajaran yang mereka dapatkan. Menyusun bahan ajar akan menarik untuk anak dan bisa efektif dalam proses kegiatan bermain tradisional. Guru dituntut untuk kreatif dalam menyusun bahan ajar. Permainan tradisional yang hampir punah dan bahkan tidak diketahui oleh peserta didik sama sekali, maka kita sebagai guru jika tidak mengenalkan bahan ajar tradisional, dampaknya akan musnah karena dengan perkembangan zaman yang begitu pesat sehingga anak hanya mengetahui permainan yang mereka ketahui, yang serba instan dan hanya dia sendiri memainkannya. Budaya Sunda yang dikenal saling gotong royong, santun dalam bercakap, saling menghargai, dan menjunjung tinggi budi pekerti akan hilang jati diri yang menjadi ciri khas orang Sunda jika sekolah tidak mengenalkan budaya lokal. Dengan tersusunnya bahan ajar yang sangat menarik supaya efektif dalam pembelajaran di sekolah dan mampu meningkatkan keinginan anak untuk mengikuti permainan, apalagi permainan tradisional yang menyenangkan dengan memakan bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah, sama halnya dengan mengenalkan budaya lokal terhadap anak. Itu adalah salah satu pengenalan budaya Sunda lokal yang seharusnya dipakai di sekolah yang mayoritas lingkungan belajar berada di sekitar pegunungan. Maka dengan adanya program kurikulum merdeka saat ini, dengan suasana sekolah kita di sekitar pegunungan, akan banyak sekali potensi yang dapat diterapkan terhadap anak didik kita. Nah, itu sekilas tentang bahan ajar, dan kesimpulannya bahan ajar tradisional yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan pegunungan dapat menstimulasi anak dengan baik dan melalui metode bermain dapat meningkatkan kreativitas anak sesuai dengan harapan dan perkembangannya. Mungkin itu sekilas pemaparan tentang bahan ajar, bahasa dan budaya Sunda dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dengan tulisan karya ilmiah ini, supaya lebih termotivasi lagi untuk penulis-penulis berikutnya untuk memperbaiki atau menambahkan karya ilmiah yang saya buat untuk menjadi lebih bagus lagi. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.